Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Poltak Panggabean dalam acara Mari Membaca Alkitab. Topik bahasan kita pada video ini adalah hanya ada dua jalan, percaya Yesus atau binasa. Teks renungan kita diambil dari Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 dan Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara, pada video ini saya tidak akan membaca teks renungan kita seperti biasanya. Ini agar video ini tidak terlalu panjang, tidak lebih dari 29 menit. Jadi mohon saudara untuk membaca sendiri teks renungan tersebut. Pertama-tama, mari kita melihat konteks dari Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Konteks pertama, sebelum momen pengajaran Yesus pada Lukas 13 ini, sudah ada terjadi peristiwa pembantaian orang Yahudi oleh Gubernur Pontius Pilatus yang dilakukan di halaman Bait Suci di Yerusalem. Latar belakang dari pembantaian itu adalah pada saat itu hujan tidak turun dalam waktu lama, sehingga terjadi kekeringan dan kekurangan air minum di Yudea dan Galilea. Pada waktu itu juga ada dua penguasa atau pemimpin yang diakui oleh Kekaisaran Romawi, yaitu pertama Herodes sebagai raja wilayah di Galilea, dan kedua Pontius Pilatus sebagai gubernur Roma yang ditempatkan di Yudea. Untuk mengatasi kekeringan dan kekurangan air ini, maka Raja Herodes membangun saluran air. Dana untuk membangun saluran air ini diambil Herodes dari kas kerajaannya. Apa yang dilakukan Herodes ini membuat hati orang Yahudi menjadi senang. Pontius Pilatus untuk mengatasi kekeringan dan kekurangan air ini juga mengambil tindakan, yaitu melakukan renovasi saluran air yang lama dan juga membangun saluran air yang baru. Bedanya dengan Raja Herodes, dalam melakukan renovasi dan membangun saluran air ini, Pontius Pilatus mengambil uang dari Bait Suci. Pontius Pilatus melihat ada banyak uang persembahan di Bait Suci. Sikap Pontius Pilatus ini ditentang keras oleh para imam dan orang Yahudi. Jadi di sini ada masalah politik dan ekonomi Bait Suci di kasus pembantaian oleh Pontius Pilatus ini. Orang Yahudi asal dari Galilea yang menentang sikap Pontius Pilatus yang mengambil uang dari Bait Suci untuk merenovasi dan membangun saluran air ini, suatu waktu mengadakan pertemuan atau rapat di halaman Bait Suci. Lalu Pontius Pilatus dan tentaranya datang untuk menangkap mereka. Tetapi situasi menjadi chaos dan tentara Romawi membantai orang-orang Yahudi yang dari Galilea ini. Karena marahnya, bahkan Pontius Pilatus mencampur darah orang Yahudi Galilea ini dengan darah kurban persembahan di Bait Suci. Peristiwa pembantaian di Bait Suci ini membuat para imam dan orang Yahudi sangat terhina dan marah pada Pontius Pilatus. Lalu orang Yahudi melaporkan peristiwa ini kepada Kaisar di Roma. Pontius Pilatus akhirnya mendapat teguran keras dari Kaisar Romawi bahwa jika kembali terjadi peristiwa berdarah seperti pembantaian di Bait Suci tersebut, maka Pontius Pilatus akan dicopot dari jabatannya sebagai gubernur dan mungkin akan dijatuhi hukuman. Teguran dan peringatan keras dari Kaisar Roma ini membuat Pontius Pilatus takut dan berhati-hati. Itu sebabnya imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin Yahudi dapat menekan Pontius Pilatus untuk menyalibkan Yesus dan melepaskan Barnabas
Ini karena Pontius Pilatus takut terjadi kerusuhan dan pembantaian lagi. Raja Herodes juga marah kepada Pontius Pilatus karena yang dibantai Pilatus itu adalah rakyatnya, orang Yahudi dari Galilea. Karena peristiwa ini, maka hubungan Raja Herodes dengan Pontius Pilatus menjadi renggang dan mereka bermusuhan. Hubungan Raja Herodes dan Pontius Pilatus ini menjadi baik kembali dan mereka menjadi bersahabat kembali adalah saat Yesus ditangkap dan diadili untuk dijatuhi hukuman mati dengan disalibkan. Lukas 23 ayat 12. Ini adalah konteks pertama dari Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Konteks kedua, sebelum pengajaran Yesus pada Lukas 13 ini, terjadi peristiwa di mana 18 orang mati ditimpa menara yang tumbang di dekat Siloam. Peristiwa ini menjadi perbincangan orang Yahudi. Mereka bertanya-tanya, mengapa bisa terjadi peristiwa yang memakan korban yang banyak ini? Konteks ketiga dari Lukas 13 ayat 1 sampai 5 adalah orang Yahudi adalah orang yang percaya dan memegang teguh hukum Taurat. Hukum Taurat yang dimaksud adalah 10 hukum Taurat dan semua ajaran-ajaran yang disampaikan Musa. Juga termasuk di sini ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh para imam dan ahli-ahli Taurat. Hingga saat ini ada sekitar 613 ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang dibuat, yang diturunkan dari hukum Taurat. Ajaran-ajaran dan aturan-aturan tersebut misalnya tentang najis tahir, halal haram, tentang keselamatan, tentang dosa, tentang kematian, mayat, penguburan, duka cita, dan lain-lain ajaran dan aturan. Orang Yahudi mengaitkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling mereka dengan ketaatan pada hukum Taurat, termasuk peristiwa pembantaian orang Yahudi Galilea di Bait Suci dan peristiwa matinya 18 orang Yahudi yang ditimpa menara yang tumbang dekat Siloam. Pada Lukas 13 ayat 1 sampai 5 ini, Yesus mengoreksi ajaran, aturan-aturan, pemikiran dan kepercayaan orang Yahudi tentang hukum Taurat. Itu adalah 3 konteks dari Lukas 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ada 2 pokok pikiran yang terkandung di dalam topik bahasan kita. Hanya ada 2 jalan, percaya Yesus atau binasa. Yaitu pertama, percaya pada Yesus, yang kedua, binasa. Itu adalah 2 jalan yang dihadapkan pada orang percaya dan dunia ini. Kemudian, Lukas 13 ayat 1 sampai 5 merupakan teks yang sering diangkat gereja untuk menuntun orang yang percaya dalam mengikuti masa-masa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Teks masa Prapaskah, di mana Yesus sudah memberitahukan tentang penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Orang Yahudi percaya bahwa keselamatan diperoleh hanya dengan perbuatan melakukan hukum Taurat, mematuhi ajaran dan aturan halal haram, mematuhi ajaran dan aturan najis tahir, sunat, sabat, memberikan kurban, dan lain sebagainya. Orang Yahudi percaya bahwa dosa-dosa orang Yahudi akan diampuni Tuhan jika mereka dengan setia dan taat melakukan hukum Taurat. Orang Yahudi percaya bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Taurat. Orang Yahudi percaya bahwa kematian orang yang taat pada hukum Taurat, dan ini juga menjadi kematian yang didambakan oleh orang Yahudi, yaitu kematian pada usia lanjut,
mati pada usia tua dan mati dengan cara yang damai. Tidak mati melalui cara yang tragis seperti dibantai di bait suci atau ditimpa menara yang tumbang dekat Siloam. Orang Yahudi juga percaya bahwa dosa-dosa yang besar dan yang tidak diampuni oleh Tuhan adalah dosa orang-orang yang kematiannya secara tragis dan menyedihkan. Hukum najis tahir selama 7 hari ada terkait dengan kematian dan mayat orang mati. Itu adalah hal-hal yang dipercayai oleh orang Yahudi. Itu sebabnya Yesus berkata, "Sangkamu," ayat 2. Dan diulang lagi kedua kali dengan berkata, "Sangkamu," ayat 4. Nah, Yesus dengan tegas mengoreksi pemikiran dan kepercayaan orang Yahudi. Yesus dengan sangat tegas mengatakan, "Tidak, kataku kepadamu." Ayat 3, dan diulangi untuk kedua kali dengan berkata, "Tidak, kataku kepadamu." Ayat 5. Di Alkitab, double calling, panggilan 2 kali, pengajaran 2 kali untuk hal yang sama, biasanya hanya dikenakan kepada Tuhan Allah saja. Hanya dilakukan oleh Tuhan Allah saja. Musa dipanggil Allah dari semak duri yang menyala. Samuel dipanggil Allah waktu kecil di rumah Tuhan, tempat tabut Allah. Paulus dipanggil Tuhan Yesus dekat kota Damsyik. Semuanya itu adalah panggilan 2 kali. Oleh karena itu, pada konteks ini, Lukas menggambarkan Yesus mengkoreksi pemikiran dan kepercayaan orang Yahudi tentang hukum Taurat 2 kali adalah untuk menggambarkan Yesus sebagai Tuhan Allah. Itu sebabnya Yesus berkata dengan sangat tegas, "Tidak, kataku kepadamu." Artinya, Yesus berkata dengan otoritas, dengan kuasa yang dimilikinya di dalam dirinya, dengan otoritas dan kuasa yang dapat menghakimi mana yang benar dan mana yang salah, mana yang memberi keselamatan dan mana yang membinasakan. Jadi pada Lukas 13 ayat 1 sampai 5 ini, sebenarnya Lukas ingin menggambarkan siapa sebenarnya Yesus itu. Yaitu Yesus adalah Tuhan dan Allah sejati yang berkuasa menentukan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang akan menyelamatkan dan mana yang membinasakan terkait dengan hukum Taurat. Pada momen yang sama, pada pasal 12 ayat 4 sampai dengan 12, Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah sejati, juru selamat manusia. Dan Yesus juga mengatakan bahwa Dia berkuasa untuk membunuh baik tubuh maupun jiwa orang yang tidak percaya kepadanya. Pada Lukas 13, Yesus mengajarkan tentang dosa dan kematian. Yesus mengajarkan bahwa dosa dan kematian adalah 2 hal yang sangat berkaitan erat. Dosa mengakibatkan adanya kematian. Dosa muncul karena ketidaktaatan manusia pada firman Allah, ketidakpercayaan manusia pada Allah. Dan pada akhirnya, Yesus mengajarkan bahwa dosa yang membawa pada kebinasaan atau kematian kekal adalah dosa karena tidak percaya pada Yesus Kristus. Kata Yesus, "Jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa." Ayat 3 dan ayat 5. Jadi di sini Yesus mengoreksi ajaran dan kepercayaan orang Yahudi bahwa yang menunjukkan seseorang berdosa atau tidak bukanlah cara matinya, seperti dibantai di bait suci ataupun ditimpa menara dekat Siloam. Sebaliknya,
Yang menentukan seseorang berdosa atau tidak justru adalah kehidupannya. Apakah saat hidup dia percaya pada Yesus Kristus atau tidak? Jadi bukan kematiannya kuncinya, tetapi kehidupannya lah kuncinya. Yesus adalah contoh utamanya. Yesus adalah Tuhan dan Allah sejati, Sang Firman Allah. Yesus datang untuk mati di kayu salib sebagai kurban pengganti untuk menebus dosa-dosa manusia. Bagi iman orang Yahudi, mati di kayu salib adalah sebuah kematian yang terkutuk, penuh dosa dan sangat hina. Tetapi justru melalui kematian Yesus itulah orang yang percaya memperoleh kehidupan. Demikian juga kalau kita membaca Alkitab dan mempelajari sejarah kekristenan. Para rasul dan orang percaya banyak yang mati mengenaskan, tragis karena imannya pada Yesus Kristus. Hal ini mengajarkan bahwa bukan cara matinya yang menunjukkan seseorang berdosa atau tidak, tetapi cara hidupnya. Apakah seseorang itu percaya atau tidak pada Yesus Kristus? Ajaran ini sejalan dengan Yesaya 55 ayat 1 sampai 9 yang menjadi teks bacaan kita. Bahwa Allah di dalam Yesus Kristus memanggil orang yang haus dan lapar akan firman Allah. Untuk datang kepada Allah, datang kepada Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus sajalah ada keampunan dosa dan keselamatan kekal. Yang terakhir, Lukas 13 ayat 1 sampai 5 juga sebenarnya mengajarkan agar para pendeta, penatua, dan orang-orang Kristen agar menjauhkan diri dari menjadikan gereja sebagai alat politik dan ekonomi. Gereja bukanlah tempat untuk mengejar jabatan dan uang. Bukan itu fungsi dari gereja atau bait suci. Gereja adalah tubuh Kristus, tempat persekutuan orang percaya, tempat mengajarkan firman Allah. Menjadikan gereja sebagai alat untuk mengejar jabatan dan uang, sebagai alat politik dan ekonomi, akan membuat kita jatuh ke dalam dosa dan juga dapat menghadirkan hal-hal yang tidak baik dan tragis seperti yang terjadi, yaitu pembantaian orang Yahudi Galilea di bait suci tersebut. Dari penjelasan tersebut, ada 3 hal yang dapat kita simpulkan, yaitu pertama, Lukas 13 ayat 1 sampai 5 dan Yesaya 55 ayat 1 sampai 9 mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sejati. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah di Yesaya 55. Ia datang untuk mati di kayu salib sebagai kurban pengganti untuk menebus dosa-dosa manusia. Lukas 13 dan Yesaya 55 mengajarkan agar kita percaya dan mengikut Yesus Kristus. Kesimpulan kedua, hanya ada 2 jalan, yaitu percaya pada Yesus atau binasa. Yesus mengkoreksi pemikiran dan kepercayaan orang Yahudi tentang hukum Taurat. Koreksi yang dilakukan Yesus ini adalah koreksi terhadap pemikiran dan ajaran dunia ini. Bahwa di dunia ini ada banyak pemikiran dan ajaran yang membawa manusia pada kebinasaan. Yesus mengajarkan bahwa hanya ada 2 jalan saja, yaitu jalan Yesus Kristus atau jalan kebinasaan. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan, jalan kepada kehidupan kekal yang diberikan Allah kepada orang percaya dan dunia ini.
Percayalah pada Yesus Kristus, arahkanlah pandangan kita pada Tuhan, maka kita akan selamat. Kesimpulan ketiga adalah, gereja adalah tubuh Kristus, di mana Yesus adalah kepalanya dan kita adalah tubuhnya. Gereja adalah tempat mengajarkan firman Allah, tempat persekutuan orang percaya. Oleh karena itu, jangan jadikan gereja sebagai alat politik dan ekonomi. Jangan jadikan gereja sebagai alat untuk mengejar jabatan dan uang, mengejar kepentingan pribadi. Demikian saudara dari saya, Poltak Panggabean. Tuhan Yesus memberkati kita.